warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risti Angelio Baini Syamidan, MPM 202191183 dari kelas E. Saya membuat video ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah pengelolaan pendidikan. Definisi pengelolaan menurut para ahli, pengelolaan berasal dari kata kelola yang berarti pengurus, perawatan, pengawasan, pengaturan. Pengelolaan ini itu sendiri istilah dari kata pengelolaan adalah manajemen. Manajemen adalah kata yang aslinya dari bahasa Inggris yaitu manajemen, yang berarti keterlaksanaan, tata pimpinan, pengelolaan manajemen atau pengelolaan dalam pengertian umum menurut Suharismiarti Kusunto adalah pengadministrasian, pengaturan atau penataan suatu kegiatan. 1. Namun kata manajemen sendiri sudah diserap keadaan dalam bahasa Indonesia menjadi kata manajemen yang berarti sama dengan pengelolaan, yakni sebagai suatu proses pengordinasian dan pengintegrasian kegiatan-kegiatan kerja agar dapat diselesaikan secara efisien atau efektif. Para ahli mengemukakan pendapatnya tentang definisi pengelolaan di antara lain 1. Gr. Tri mengatakan bahwa pengelolaan menurut proses khas yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. B. James A.F. Toner menyatakan bahwa pengelolaan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pemimpinan, dan pengawasi upaya anggota suatu organisasi dengan menggunakan sumber daya lainnya dalam mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. 3. Menurut Hamalik, pengelolaan adalah suatu proses penggerakan, pengorganisasian, pengarahan usaha manusia untuk mencapai tujuannya. D. Menurut Soekarto, pengelolaan adalah suatu proses yang dimulai dari proses perencanaan, pengaturan, pengawasan, penggerakan, sampai dengan proses terwujudnya tujuan. Dari definisi di atas dapat diartikan bahwa pengelolaan adalah suatu rangkaian proses baik berupa perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pengawasan dalam suatu organisasi, terutama dalam dunia pendidikan, sehingga tujuan pendidikan yang diinginkan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Kedua, definisi pendidikan menurut para ahli. Pendidikan adalah usaha pembina dan pengembangan kepribadian manusia baik di bagian rohani atau di bagian jasmani. Ada juga beberapa para ahli mengartikan pendidikan itu adalah suatu proses pengubahan sikap atau tingkah laku seseorang atau sekelompok orang dalam pendewasaan melalui pengajaran atau latihan. Berikut pengertian pendidikan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Prof. H. Muhammad Yunus dan Martinus Jan Leven mengatakan pendidikan adalah suatu usaha yang dengan sengaja dipilih untuk mempengaruhi
mempengaruhi, membantu anak yang bertujuan meningkatkan ilmu, pengetahuan jasmani dan akhlak sehingga secara perlahan bisa mengantarkan anak kepada tujuan dan cita-citanya yang paling tinggi, agar anak tersebut memperoleh kehidupan yang bahagia dan apa yang dilakukan dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri, masyarakat atau bangsa, negara dan agama. Selain itu, pendidikan adalah upaya menolong anak untuk mendapatkan atau melakukan tugas hidupnya secara mandiri untuk bertanggung jawab, dan pendidik merupakan usaha manusia dewasa dalam membimbing manusia yang belum dewasa menuju ke dewasa. Kedua, menurut H. Horne, pendidikan adalah proses yang terus-menerus abadi dari penyesuaian yang lebih tinggi bagi manusia yang telah berkembang secara fisik dan mental, yang bebas dan sadar kepada Tuhan, seperti termanifestasi terwujud dalam alam sekitar intelektual nasional dan kemanusiaan dari manusia. Setiap negara maju tidak akan pernah melepas dengan dunia pendidikan. Semakin tinggi kualitas pendidikan suatu negara, maka semakin tinggi pula kualitas sumber daya manusia yang dapat memajukan dan mengharumkan negaranya. Ketiga, definisi pengelolaan pendidikan menurut para ahli. Pengelolaan pendidikan merupakan serangkaian kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, memotivasi, mengendalikan, dan mengembangkan segala upaya di dalam pengaturan dan mendayagunakan sumber daya manusia, sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan pendidikan. Minimal 3 dimensi penting di dalam konsep pengelolaan. Pengelolaan pendidikan menurut The Jam'an Satori 1980 ayat 4, pengelolaan pendidikan dapat diartikan sebagai keseluruhan proses kerjasamaan dengan memanfaatkan suatu sumber daya personil dan material yang tersedia dan sesuai untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Kedua, pengelolaan pendidikan menurut Manfidarta 1988 ayat 4 mengatakan pengelolaan pendidikan diartikan sebagai aktivitas memadukan sumber-sumber pendidikan agar terpusat dalam suatu pendapatan mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan sebelumnya. Ketiga, pengelolaan pendidikan menurut Daryanto 1998 ayat 8, yaitu pengelolaan pendidikan adalah suatu cara bekerja dengan orang-orang dalam rangka usaha mencapai pendidikan yang efektif. Jadi pengelolaan pendidikan merupakan proses kerjaan dengan memadukan sumber-sumber personil dan material pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Jadi kesimpulannya yaitu pengelolaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan merupakan kegiatan yang mencakup penetapan norma, standar, prosedur, pengangkatan, pembinaan,
penatalaksanaan kesejahteraan, dan memberhentikan tenaga kependidikan sekolah agar dapat melaksanakan tugas dan fungsi dalam mencapai tujuan sekolah. Tahap pengelolaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan terdiri dari perencanaan, perekrutan, seleksi, penetapan, penampilan dan penilaian kerja, pelatihan dan pengembangan, kompensasi, keselamatan kerja, pengembangan karir, dan pemberhentian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.